mencegah anarki konstitusi. Langkah Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai berbagai kalangan sebagai bagian untuk menyehatkan demokrasi ternyata tak disambut baik oleh semua pihak. Justru sebaliknya, ada lembaga tinggi negara yang punya tafsir sendiri, lantas memilih berseberangan. Padahal konstitusi menggariskan bahwa putusan MK wajib dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Lembaga yang bersimpang jalan dengan MK itu ialah DPR. Perbedaan terang dan gamblang mereka tunjukkan dalam menyikapi putusan terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia minimal calon kepala daerah. 2 hari lalu, MK membuat putusan perihal 2 masalah itu. Untuk ambang batas, Majelis Hakim MK memutuskan bahwa pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi sebesar 25% perolehan suara hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Ketentuannya disamakan dengan ambang batas calon perseorangan. MK juga menolak mengubah syarat umur calon kepala daerah dari dihitung saat penetapan menjadi ketika pelantikan. Perubahan ini sebelumnya diputuskan Mahkamah Agung dalam uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Artinya, dengan putusan MK, usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dihitung pada saat penetapan calon, bukan saat pelantikan. 2 putusan itu menuai apresiasi. MK diapresiasi karena telah memulihkan marwahnya yang remuk setelah mengubah ketentuan batas usia calon wakil presiden yang melempangkan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menuju kursi wakil presiden. Putusan MK kali ini disambut seperti vitamin bagi demokrasi yang sedang kepayahan. Mereka yang berakal sehat rasanya mustahil untuk tak menyambut baik putusan itu. Akan tetapi, realitasnya tak semua satu frekuensi dengan MK. Padahal, sebagai penjaga konstitusi, putusan MK ialah konstitusi juga. Dalam rapat panitia kerja atau panja rancangan undang-undang pilkada kemarin, seluruh fraksi DPR kecuali PDIP punya tafsir sendiri, sikap sendiri. Untuk batas usia calon kepala daerah, mereka memilih mengikuti putusan MA. Untuk ambang batas pencalonan kepala daerah, mereka menyepakati putusan MK hanya berlaku untuk partai non-kursi DPRD, sedangkan bagi parpol pemilik kursi berlaku ketentuan lama. Begitulah situasi ketatanegaraan di Republik ini. MK yang membuat keputusan, DPR yang mengingkari. MK menghasilkan ketentuan, DPR coba-coba membuat tafsir sendiri. Sehatkah? Jelas tidak. Semua negara hanya bisa tertib jika semua orang menaati aturan. Aturannya, MK adalah lembaga paling tinggi yang oleh negara diberi hak dan kewenangan untuk menafsirkan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Aturannya, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat. Final berarti tidak ada lagi upaya hukum untuk mengujinya. Mengikat berarti semua anak bangsa wajib mematuhinya. Siapa dia, apapun jabatannya, setinggi apapun kedudukannya, suka tidak suka, mau tidak mau, menguntungkan atau merugikan, tidak ada urusan. Aturannya, putusan MK adalah untuk dilaksanakan, bukan ditafsirkan sesuai kepentingan. Maka aneh, sangat aneh, jika ada lembaga negara lebih memilih menafsirkan, lalu menolak mematuhi, bahkan berlawanan dengan putusan MK. Sikap seperti itu jelas merupakan preseden buruk, sangat buruk dalam kepatuhan terhadap hukum. Apa jadinya negeri ini jika mereka yang semestinya menjadi pelopor dalam memuliakan hukum malah menistakannya? Bagaimana nasib bangsa ini jika lembaga pilar demokrasi justru unjuk kekuasaan menghalangi upaya penguatan demokrasi? Kita berharap semoga kekacauan tidak terjadi.